Yang ada lagi satu permasalahan yang harus kita khawatirkan kayak gini. Tadi Pak Bonar juga sempat bilang apakah B50 itu untung atau tidak? Tidak, belum tentu. Jawabannya bukan tidak tapi belum tentu. Kenapa? Karena akan harus ada angka subsidi supaya biosolar yang dihasilkan itu bisa diserap oleh masyarakat. Kalau enggak, kalau harga tinggi percuma, kan seperti itu ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah subsidinya lewat mana? Anda kembali lagi di Merah Putih Paradoks, masih bersama saya Maria Anneke. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas apa saja plus minus dari implementasi B50 untuk industri hulu sawit. Dan saya akan lanjutkan lagi ke Pak Fani. Kalau melihat dari implementasi B50 kita saat ini, apakah artinya dalam waktu dekat kita bisa melihat neraca dagang kita mungkin akan melemah dibandingkan sebelumnya? Terima kasih Mbak. Jadi gini, bukan hanya melemah, tapi saya bisa ada dampak yang mungkin agak berdampak juga secara langsung kepada B50. Oke, kita ngambil yang pertama, poin pertama dulu. Kalau seandainya misalnya B50, apakah B50 ini akan mempengaruhi neraca perdagangan kita? Tadi seperti tadi penjelasan dari Pak Bonar juga bahwa saat ini ekspor istilahnya sawit itu adalah yang paling tinggi ya Pak ya, seperti itu ya, paling tinggi. Nah, jadi otomatis, dan tadi Pak Bonar juga sempat menyebutkan kalau mungkin ada sekitar tadinya 60%, habis itu agak turun, itu dipakai ke ekspor. Lalu habis itu nanti ada yang dipakai oleh istilahnya domestik itu sekitar 20-25%. Nah, sisanya ke biofuel atau ke B40 waktu itu. Nah, kalau ada B50, otomatis yang akan diambil itu adalah pangsa ekspor. Berarti dari situ ekspor akan pasti menurun nih neraca perdagangan. Nah, cuman yang lebih dikhawatirkan sebetulnya bukan itu. Yang ada lagi satu permasalahan yang harus kita khawatirkan kayak gini. Tadi Pak Bonar juga sempat bilang apakah B50 itu untung atau tidak? Tidak, belum tentu. Jawabannya bukan tidak tapi belum tentu. Kenapa? Karena akan harus ada angka subsidi supaya biosolar yang dihasilkan itu bisa diserap oleh masyarakat. Kalau enggak, kalau harga tinggi percuma, kan seperti itu ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah subsidinya lewat mana? Subsidinya lewat BPDP. Pertanyaan yang berikutnya adalah BPDP dananya dari mana? Nah, kita harus tahu dana BPDP itu dana utamanya mereka mungkin 90-100% kali ya dananya itu dari yang namanya pungutan ekspor sawit. Pungutan ekspor sawit itu cara kerjanya bagaimana? Jadi semua komoditi sawit mau dari apapun yang dihasilkan dari sawit, mulai dari mau CPO mau atau sampai yang ampasnya sekalipun, kalau kita ekspor itu dikenakan yang namanya bukan pajak ya. Kalau pajak itu kan masuknya ke pemerintah, tapi iya levy ya itu. Makanya disebutnya pungutan ekspor. Nah, jadi itulah yang diambil sebagai dana untuk bagi BPDP untuk industri sawit itu sendiri. Makanya kalau di industri sawit itu pungutan sawit itu dulu dikenal sebagai dari sawit untuk sawit, seperti itu. Nah, sekarang bisa dibayangkan kalau ekspor menurun berarti pungutan menurun. Kalau pungutan menurun, tadi mungkin Pak Bonar juga mengatakan bahwa 80% ke atas itu dana BPDP dialokasikan buat subsidi B50. Berarti kalau turun mungkin bukan 80, mungkin bisa sampai 100% larinya akan ke sana. Gitu. Nah, kalau 100% ke sana berarti dana untuk melakukan, jadi BPDP kalau nggak salah itu ada 7 program ya. Salah satunya ada kayak permanjaan tuh masuk di situ. Berarti kalau sekitar 90% hampir 100 diambil untuk hanya salah satu programnya itu untuk biofuel, berarti bisa dipastikan
yang lainnya nggak akan kebagian atau kebagian mungkin cuma sedikit. Jadi yang tadi misalnya kayak Pak Gulat itu keluhkan, itu akan menjadi masalah lebih lanjut lagi. Jadi ini yang saya bilang paradoks gitu. Kita mau nekenin B50, ekspor turun, pungutan ekspor turun, dana untuk ngembaliin lagi ke industri akan turun. Nah, jadi dari sini mungkin ya yang salah satu-satunya cara di pikiran saya saat ini, mungkin di bapak-bapak yang ada sini semua, hanya satu, yaitu apa? Kita harus meningkatkan produktivitas supaya jumlah sawit yang bisa didistribusikan itu mencukupi lah untuk kebutuhan sawit kita ini. Langsung saja kita tanya ke Pak Gulat. Pak Gulat, berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Fani tadi, ada potensi dari 7 program BPDP ini mungkin tidak bisa secara maksimal begitu diterima oleh para petani sawit begitu. Tapi sejauh ini, apakah ini sudah terasa oleh para petani? Iya, benar ya. Ini Pak Bonar, Pak Aditya dan Pak Fani juga sudah banyak bicara di sektor hilir ya. Nah, saya tarik kembali kepada judul kita hari ini adalah menata sektor hulu. Jadi apa yang direncanakan oleh Bapak Presiden sampai B100 ya, saya sekali lagi mengatakan itu bukan ancaman, tapi peluang. Hanya kita jangan terlena dengan harapan yang cukup besar. Jangan lupa sawit itu, minyak sawit itu ada 3 fungsinya. Satu adalah food, yang kedua adalah energi, yang ketiga oleo. Antara food dengan energi itu sudah berkejar-kejaran konsumsi, bahkan energi sekarang sudah melebihi daripada food. Itu yang kita kadang lupa. Coba lihat minyak fosil, kan hanya untuk energi, tapi kita tidak pernah melihat ini peluang. Malah sekarang ini banyak sekali ya masalah di sawit yang dihadapi oleh kami terkhusus petani sawit. Tadi Pak Fani juga sudah menjelaskan, Pak, kami sudah dari 4 tahun lalu Pak mengajukan supaya segera dibangun namanya Badan Otoritas Sawit. Akhirnya Bapak Menteri Bappenas, Pak Profesor Pak Pambudi telah membentuk tim untuk merancang itu, dan itu sudah selesai. Tinggal menunggu SK Bapak Presiden, namanya itu Badan Otoritas Sawit Indonesia, yang sudah dikaji oleh program doktor Universitas Indonesia dan sudah diuji juga dan sudah dilakukan pengkajian, namanya menjadi Badan Kelepasan Nasional. Tapi entah kenapa saya nggak tahu terhenti. Nah, terkait kepada 30 katanya ada 14 ya, bukan 14 Pak. Per Desember 2024 kami sudah hitung itu ada 34. Berarti kalau kita hitung dengan 2026 ini berarti ada 35 sekarang, termasuk dan antara sumber daya Indonesia yang sudah masuk ke dalam lini sawit Indonesia. Jadi kalau saya berhitung seperti kata Pak Bonar, Pak Fani dan Pak Aditya, kita berhitung real aja. Dengan adanya biodiesel B50 berarti kata Pak Bahlil paling tidak 3 juta ton. Kalau saya hitung pungutan ekspor, biaya keluar, berarti kita akan kehilangan paling tidak 7 triliun tahun ini dari berkurangnya ekspor sebesar 3 triliun. Nah, kalau juga kita bertanya, porsi petani sudah terpenuhi. Pak, bukan masalah jumlah 60 juta menjadi 100 juta per hektar, bukan Pak. Uang dana BPDP itu disiapkan sama kami itu tahun lalu itu 120 hektar dikali 60. Pertanyaannya, terserah petani sawit? Tidak. Cuman kurang lebih 28%. Jadi permasalahannya seperti kata Pak Bodar, bukan kami kehabisan uang Pak. Uang itu nggak bisa kami pakai karena persyaratannya itu dari yang susah sampai yang tersulit, itulah yang kami alami. Makanya saya bilang tadi, kalau kita bicara huluisasi atau menata kelola, perbaiki itu kebun raya rakyat. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Aditya, Pak Bonar, dan Pak Beni tentang Kementerian Pertanian. Pak, jangankan Dirjen Sawit, Pak. Dirjen Perkebunan itu setiap 3 bulan ganti. PLT terus. Dirjen Perkebunan mengurusi paling tidak 100 jenis tanaman perkebunan, termasuk sawit. Benar yang Bapak bilang tadi. Jadi sebenarnya saya juga nggak ngerti. Di saat yang bersamaan kita mengatakan sawit adalah masa depan, lokomotif. Tapi di saat bersamaan kita, kementerian terkait malah tidak memberikan dukungan yang full dalam hal kelembagaannya gitu loh. Jadi ini yang menjadi penting. Kalau kita bicara hilirisasi, tanpa huluisasi itu omon-omon. Saya bolak-balik saya bilang. Jadi kalau saya bicara juga di sini masalah yang dihadapi. Coba lihat Pak sekarang ini. B50 sudah launching, sudah jalan. Pertanyaannya Pak Bonar, naik nggak harga petani sawit? Tidak Pak. Kenapa itu terjadi? Karena tender KPBN itu memang disengaja dikatrol harga CPO-nya. Supaya jangan naik harga CPO. Jadi pengguna CPO murah membeli bahan bakunya. Yang terdampak petani sawit Pak. Jadi ini yang saya nggak ngerti. Kenapa kita masih berkiblat ke tender? Kenapa nggak dibursakan saja? Tender itu kan tertutup. KPBN juga rugi. Saya juga nggak ngerti kenapa KPBN hobi kali rugi.
Makanya ini ada apa? Makanya saya minta kemarin Satgas Pangan, Mabes Polri, KPK, Kejagung, periksa itu tender itu. Ada apa itu? Kenapa tidak naik, malah turun? B50 kita sekarang 15.400. B40 kita 15.800. Kok malah jadi turun? Di saat yang bersamaan harga CPO KPBN, harga CPO Rotterdam sudah 29.000. Harga CPO Malaysia sudah 20.000. Kenapa kita masih 15.000 terus? Ada apa dengan tender KPBN? Nah ini yang perlu juga saya sampaikan. Kenapa kita nggak move on hijrah kepada bursa yang tidak ada batas, semua terbuka transparan. Jadi kalau kembali juga kepada BPDP, salah satu semakin kacaunya BPDP KS ini setelah ditukar menjadi BPDP, nggak masuk akal. Dananya dana kami petani sawit. Pak Bonar, Pak Aditya, dan Bapak Ibu semua di studio dan penonton, petani sawit hari ini dengan pungutan ekspor 125 US dollar per ton, metrik ton CPO, kami berkurang harga kami Pak Bonar. 450 perak per kilo harga sawit kami berkurang. Tetapi kenapa uang kami ini harus kami bagi ke tanaman lain? Ini saya nggak ngerti. Ini terjadi ketika masa peralihan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, terjadi kekosongan di Teken. Saya kemarin tidak setuju. Kenapa? Kami bukan berarti pelit, kami aja belum dapat. Bagaimana kami bisa berbagi kepada orang yang tanaman lain seperti kelapa gitu. Nah ini yang perlu juga kita cermati. Kita bicara huluisasi, tetapi dana yang di BPD PKS kami hanya bisa menyerap kurang lebih 5-6 triliun. Dari tahun lalu itu 34 triliun terkumpul, Pak. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara huluisasi, PSR itu jangan dibuat prasyarat, tetapi mandatorikan PSR itu, Pak. Jadi supaya semua petani sawit juga tidak harus berjibaku 3 tahun baru dapat dana replanting. Nah yang ketiga, ini yang paling lucu, tentang biodiesel. Saya tarik geser sedikit ke hilir. Bapak mungkin sudah pernah mendengar, cekcok keributan antara PKS komersil dengan PKS inti plasma. PKS komersil itulah Pak 30% penyumbang daripada FAME. Kenapa? Karena dia juga menggiling, menelan TBS petani kampung yang harus 3 hari, 5 hari baru sampai ke pabrik yang udah busuk, ditelan oleh PKS komersil atau PKS tanpa kebun. Coba itu bisa nggak diantar ke PKS inti plasma? Tidak menolak mereka Pak. Makanya saya tidak mengerti ada sekelompok orang yang mengatakan PKS komersil atau PKS tanpa kebun ditutup. Saya nggak mengerti Pak, dari 6,8 juta hektar kebun sawit, 93% itu petani swadaya. 93% petani swadaya ini 100% tergantung kepada PKS komersil. Apa maksud mereka ingin menutup itu? Apakah tidak membuat keributan bagi kami petani sawit? Apakah kami tidak bisa happy? Kami tidak pernah protes dengan harga lebih murah dari petani inti plasma. Jadi ini persoalan sederet ini Pak. Kalau kita biarkan dengan kementerian yang ada sekarang dan tidak seperti kata Pak Aditya, Pak Bonar dan Pak Fendi, tidak segera dibentuk badan sawit khusus, maka akan terjadilah seperti yang sekarang ini. Kita tidak pernah move on. Kami petani sawit juga tidak habis pikir ketika kami sudah semangat untuk membantu Bapak Presiden melalui perbaikan-perbaikan, tetapi tidak bisa. Harga pupuk sekarang sudah naik. Biasanya cuma 450.000 pupuk urea, pupuk NPK, KCL, sekarang sudah hampir 1 juta. Di saat yang bersamaan, B50 seperti kata Pak Bahlil, Bapak Presiden akan meningkatkan harga TBS petani, sampai sekarang belum kami terima. Jadi apa yang diinginkan oleh ketika ada pejabat di Kementerian Pertanian mengatakan petani sawit tidak mau replanting karena harga TBS tinggi. Kita Pak udah generasi kedua Pak, ayo kita uji yuk. Kita ambil sampling 2010, 2020 ke atas. Apa yang terjadi ketika harga TBS di atas 3.500? Serapan replanting malah sama dengan ketika harga TBS 2.100. Artinya harga TBS tidak mempengaruhi serapan daripada dana PSR. Setelah kita uji lagi dengan PASPI, dengan pusat studi IPB Bogor, di mana masalahnya? Ternyata persyaratan itu 78% adalah penggagal permohonan replanting petani sawit. Nah kalau kita sudah tahu ini masalahnya, ngapain kita harus ribut-ribut seperti Bapak? Pak, hilirisasi Indonesia itu tidak ada yang lebih canggih di dunia ini kecuali Indonesia Pak. Itu Pak. Ya, jadi mari kita perbaiki sektor hulu. Pak Gulat ini cukup banyak nih yang insight-insight yang disampaikan. Mungkin Pak Aditya bingung nih harus jawab dari mana dulu. Mungkin kita jawab dari institusinya dulu nih yang tadi disampaikan ada Badan Sawit, Badan Otoritas Sawit Nasional disampaikan oleh Pak Fani tadi Badan Sawit Nasional begitu ya. Sudah ada 2 calon nama organisasi yang disarankan. Mungkin saya ingin menanggapi Pak Fani dan Pak Gulat tadi ya. Ada dua hal yang disampaikan dari beliau berdua. Pertama mengenai kalkulasi ekonomi tadi ya. Pak Fani kan menyampaikan mengenai dampak ke neraca dagang. Kemudian juga yang berikutnya yang tadi soal badan dan pengelolaan di hulunya. Saya ingin yang pertama dulu mengenai kalkulasi ekonomi. Kalau saya sebutnya sebenarnya potensi ya, potensi penurunan neraca dagang. Neraca dagang dari sisi ekspor sawit. Karena ini
ini belum terjadi kan begitu. Memang benar bahwa ini akan menggerus atau mengambil porsi apapun lah ekspor atau mungkin dari pangan. Tetapi memang sudah ada Permendak 20/2026 yang mengenai tata kelola sawit sehubungan dengan mandatori B50 bahwa apapun yang terjadi, domestic market obligation adalah yang harus diprioritaskan oleh seluruh pelaku industri sawit begitu. Artinya apa? Kebutuhan pangan dan biodiesel harus diutamakan apapun yang terjadi dengan eksternal begitu terkait dengan persawitan. Kemudian mengenai kalkulasi ekonomi, sekali lagi potensi memang ada kalau kita lihat dengan fakta ada nih. Tetapi kita juga harus melihat pemerintah, sudut pandang pemerintah adalah melihat dari sisi makro keseluruhan. Jadi tidak mikro bahwa ini sawit pakai B50 nanti ekspor pendapatan revenue devisa ekspornya akan berkurang. Pasti itu menjadi simulasi pemerintah juga. Tetapi kita juga harus melihat melalui B50 ini ada penghematan devisa yang ada 170 triliun. Artinya itu kapasitas fiskal pemerintah bertambah. Dan sekali lagi pendekatan pemerintah tentu tidak sektoral, tetapi secara makro, secara umum. Dengan kapasitas fiskal yang bertambah ini, ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah, termasuk kepada kepentingan petani sawit di sisi hulu. Mungkin tidak directly ke persoalan sawitnya, meskipun tentu akan ada, kan ini mandatori. Tapi juga ada elemen yang lain, misalnya kebutuhan-kebutuhan sosial yang lain, katakanlah kesehatan, pendidikan, dengan kapasitas fiskal yang bertambah dari penghematan 170 triliun tersebut, petani sawit bisa merasakan dampaknya juga. Mungkin tidak secara langsung dari sisi harga misalnya atau dari sisi apapun lah yang terkait dengan aktivitas persawitan, tetapi dari sisi kehidupan sosial ekonomi mereka. Kemudian juga dari sisi penciptaan nilai tambah dari sawit itu sendiri ada 20-23 triliun nilai tambah dari B50 ini. Kemudian juga yang menjadi concern pemerintah tentu dari sisi penciptaan lapangan kerja. Bahwa ekonomi itu tidak berdiri sendiri soal persawitan, tetapi juga ada dampak ke yang lain begitu. Dengan adanya lapangan kerja, ada pendapatan masyarakat, ada daya beli, aktivitas ekonomi yang lain juga bergerak begitu. Itu yang menjadi pemerintah. Kemudian kalau kita juga melihat dengan adanya B50 ini, mungkin ini akan peluang Indonesia untuk semakin diperhitungkan dalam rantai pasok sawit ini akan semakin menguat begitu. Katakanlah suplai yang selama ini pemikiran saya sebagai awam dari sisi persawitan begitu. Ini kan ada sisi supply and demand kan dalam ekspor kan. Katakanlah di sawit, suplai sawit berkurang di internasional karena digunakan oleh B50. Secara logik, sekali lagi common sense masyarakat umum, bisa jadi harganya naik. Artinya dari sisi devisa mungkin tidak berkurang. Karena ada kenaikan harga komoditas hubungan dengan suplai yang berkurang yang digunakan oleh B50. Masalahnya gitu. kenaikan ini kan belum terjadi nih Pak saat ini. Sekali lagi ini potensi kan. Sekali lagi kita kan lihat potensi menjawab merespons Pak Fani tadi, ada potensi soal neraca. Bahwa ternyata nanti ada berkurang devisanya, tentu ada trade off dari sisi yang lain yang saya sampaikan tadi, dari sisi devisa, dari sisi penciptaan nilai tambah sawit, dan juga dari sisi manfaat ekonomi secara umum gitu. Nah, yang kedua saya ingin merespons Pak Fani dan Pak Gula tadi yang ditarik ke sisi hulu. Memang ini sekali lagi saya bukan pakar persawitan, tapi saya bisa memahami apa yang disampaikan tadi, bahwa memang tugas pemerintah adalah mendengarkan setiap masukan, dan sekali lagi karena ini sifatnya mandatori B50, sehingga apa yang menjadi concern beliau-beliau ini di sisi hulu, terutama Pak Gulat, karena ini kan tema besar Presiden kan juga bagaimana keberpihakan pada petani sawit, 2,6 juta petani yang ada di Indonesia yang bergerak di persawitan. Ini tentu juga harus akan dipertimbangkan oleh pemerintah untuk bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan baru, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Gulat sudah secara political will sudah ada dari Kementerian Bappenas untuk bagaimana persawitan ini tata kelolanya diubah. Jadi saya ingin juga menjelaskan bahwa sebenarnya dengan B50 ini tidak semata-mata B50 atau biofuelnya yang bertambah, tetapi ini juga adalah peluang atau katakanlah pintu masuk pemerintah untuk memperbaiki tata kelola persawitan dari hulu dengan segala macam masukan dari Pak Gulat, Pak Fani, Pak Bonar tadi yang memang selama ini masih perlu dibenahi oleh pemerintah. Karena yang terpenting dengan adanya mandatori ini adalah bagaimana sawit kita ini bertambah produktivitasnya, meningkat produktivitasnya. Mengingat
peningkatan produktivitas dari sisi lahan, perluasan lahan tentu juga menghadapi tantangan yang tidak sederhana begitu, persoalan lingkungan lah segala macam begitu. Sehingga satu-satunya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas perlahan yang existing saat ini, sebagaimana disampaikan oleh beliau-beliau yang lebih pakar di persoalan sawit ini begitu. Saya kira itu Mbak Maria. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Merah Putih.